Saat Riyadi memimpin 1.000 prajurit pasukan Galesong menyerbu lereng barat, mereka sebenarnya sudah masuk sepenuhnya ke dalam jebakan yang dipasang Hamid di sisi barat. Di tengah kegelisahannya untuk tidak melewatkan momentum serangan, Riyadi tidak menyadari kalau celah-celah di antara bebatuan di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam yang menganga. Dalam sekejap rentetan peluru dari senapan mesin mulai menyerbu deras. Tiba-tiba suara tembakan menggema di seluruh medan perang. Riyadi hanya sempat mendengar suara tembakan mengelilinginya dari segala arah, sebelum suara jeritan dan erangan kesakitan dari para prajuritnya mulai terdengar di sekelilingnya. 1.000 orang pasukannya menjadi sasaran lebih dari 200 senapan mesin ringan dan berat, serta puluhan peluncur roket RPG. Kemudian, hujan peluru dan ledakan tak kenal ampun mengguyur mereka tanpa henti. Peluru melesat dengan kecepatan luar biasa, merobohkan pasukan Riyadi dalam barisan demi barisan. Ini tidak berbeda dengan pembantaian total. Dalam 1 hingga 2 menit saja, lebih dari separuh pasukan Riyadi sudah tumbang. Dengan wajah penuh ketakutan, Riyadi berteriak lantang, "Sial, kita masuk jebakan! Cepat atur strategi untuk menerobos keluar." Namun, yang tidak dia sadari adalah bahwa pasukannya sudah tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. 1.000 orang ini benar-benar sudah masuk ke dalam perangkap maut yang dikelilingi oleh lebih dari 30 benteng pertahanan tersembunyi. Kemanapun mereka mencoba menerobos, mereka hanya akan berlari ke arah laras senapan musuh. Mereka berusaha untuk melawan balik, tetapi dalam kepungan tembakan yang begitu padat, mereka bahkan tidak memiliki tempat berlindung, apalagi membalas serangan dengan efektif. Lagi pula, semua musuh mereka bersembunyi di dalam bunker pertahanan yang diperkuat dengan beton baja, sehingga senjata mereka hampir tidak bisa memberikan dampak berarti. Di pihak Hamid, hanya segelintir orang yang terkena tembakan nyasar yang masuk ke dalam bunker mereka. Ketika jumlah pasukan Galesong semakin berkurang, beberapa prajurit yang tersisa menyadari kalau mereka tidak mungkin lolos. Mereka berteriak, "Cepat, lindungi Jenderal Perang!" Dalam sekejap suara "Lindungi Jenderal Perang" menggema dari segala penjuru. Para prajurit yang masih hidup segera bergerak mengelilingi Riyadi untuk melindunginya. Tidak lama kemudian, Riyadi dikelilingi oleh puluhan prajurit yang tersisa. Melihat saudara-saudaranya terus berguguran, Riyadi merasa sedih dan marah. Dengan mata merah dia berteriak, "Saudara-saudaraku, semua ini terjadi karena kesalahan dalam strategiku. Maafkan aku." Beberapa prajurit yang tersisa menangis dan berkata, "Jenderal Riyadi, kami adalah prajurit yang sudah kau latih sendiri. Sejak hari pertama kami mengikutimu, kami tidak pernah menyesal." Riyadi menahan tangisnya dan berkata, "Bisa bertempur bersama kalian adalah kehormatan terbesar dalam hidupku." Setelah berkata demikian, dia menggertakkan giginya dan berseru, "Sekarang tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Kenapa kalian masih melindungiku? Menyingkirlah, biarkan aku bertarung sampai mati. Setidaknya aku bisa mati dengan terhormat." Namun, puluhan prajurit pasukan Galesong tetap berdiri teguh di sekelilingnya, menolak untuk mundur. Sementara itu, jumlah prajurit mereka semakin berkurang. Dari 1.000 orang, hanya sekitar 40 hingga 50 orang yang tersisa. Pada saat ini, semua benteng pertahanan musuh sudah mengarahkan tembakan mereka ke arah mereka. Riyadi menyaksikan lebih dari 20 prajuritnya kembali tumbang. Dia dengan marah mendorong beberapa orang yang masih berdiri di depannya, lalu mengangkat senapan serbunya dan menembak ke arah salah satu bunker musuh yang menyemburkan tembakan. Sambil menembak dia berteriak, "Sampah! Kalau aku harus mati, aku akan menyeret kalian bersamaku." Setelah itu dia melangkah maju dan berlari ke arah musuh. Mendengar kata-kata ini, prajurit yang masih hidup merasa darah mereka mendidih. Serempak mereka berteriak, "Mari kita habisi mereka!" Tanpa ragu, mereka semua berlari mengikuti Riyadi dalam serangan bunuh diri. Namun, serangan seperti ini tidak akan mengubah jalannya pertempuran.
Begitu Riyadi keluar dari perlindungan, lebih dari 10 peluru langsung menembus tubuhnya. Dia terjatuh dan tewas seketika. Prajurit lainnya juga mengalami nasib yang sama. Seperti gandum yang dipotong, mereka semua jatuh dalam hitungan detik. Dalam waktu kurang dari 30 detik, semua prajurit pasukan Galesong yang tersisa sudah gugur. Pembantaian sepihak ini hanya berlangsung kurang dari 5 menit sebelum akhirnya berakhir. Setelah pertempuran usai, pasukan Hamid keluar dari persembunyian mereka untuk membersihkan medan perang. Setelah dihitung, dari total 1.000 pasukan Galesong, termasuk Riyadi, tidak ada satupun yang selamat. Mereka semua tewas. Di pihak Hamid, korban mereka hanya 16 orang, dengan 6 diantaranya tewas dan 10 lainnya terluka. Tetapi tidak ada yang mengalami cedera fatal. Ini adalah kemenangan mutlak. Sementara itu, komandan pasukan utama yang melakukan serangan pengalihan sudah menunggu lama tanpa melihat tanda-tanda Riyadi menyerang dari samping. Selain itu, dalam serangan pengalihan ini, mereka juga sudah kehilangan hampir 1.000 prajurit. Dengan marah, sang komandan menggunakan radio untuk menanyakan alasan keterlambatan Riyadi. Namun tidak ada jawaban sama sekali dari radio di sisi Riyadi. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk menghubungi prajurit pasukan Galesong lainnya, tetapi tidak ada satupun yang merespon. Saat itu juga dia mulai panik. Di medan perang, mustahil bagi seluruh pasukan 1.000 orang untuk tiba-tiba kehilangan kontak. Apalagi mereka bukan prajurit biasa. Setiap prajurit pasukan Galesong adalah elit terlatih dengan keterampilan bertempur yang jauh lebih unggul dibandingkan pasukannya. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa mereka semua sudah tewas. Dengan ketakutan yang mengguncang hatinya, dia segera memerintahkan pasukannya untuk mundur dan mengirim pasukan pengintai untuk memeriksa situasi. 1 jam kemudian, pasukan pengintai yang mencapai lereng barat menggunakan kamera jarak jauh untuk mengamati situasi di sana. Apa yang mereka lihat langsung membuat wajah mereka pucat pasi. Di lereng barat, pasukan Hamid tengah membersihkan medan perang. 1.000 prajurit elit pasukan Galesong termasuk Riyadi, semuanya sudah menjadi mayat penuh lubang peluru. Pasukan Hamid sedang mengumpulkan senjata dan peralatan mereka yang kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan persenjataan mereka sendiri. Yang lebih mengejutkan, kamera pengintai menangkap pemandangan mengerikan. Mayat Riyadi yang hanya mengenakan pakaian dalam penuh lubang peluru dengan ekspresi wajah yang membeku dalam keterkejutan dan ketakutan. Melihat ini, pasukan pengintai terkejut setengah mati. Dengan ketakutan luar biasa, mereka segera berlari kembali sambil melaporkan melalui radio. Pasukan Galesong, semuanya mati. Jenderal Riyadi juga tewas. Berita kematian Riyadi dan 1.000 prajurit pasukan Galesong bagaikan petir di siang bolong bagi komandan pihak penyerang. Bukan karena dia peduli dengan nyawa Riyadi dan para prajurit pasukan Galesong, tetapi kalau pasukan Galesong saja tidak mampu menembus pertahanan Hamid, maka pasukan biasa di bawah komandonya semakin tidak memiliki harapan. Selain itu, dia hanya membawa lebih dari 5.000 prajurit, dan setelah 2 gelombang serangan, hampir 2.000 orang tewas. Ditambah dengan 1.500 pasukan Galesong yang gugur, kekuatan tempurnya sudah kehilangan lebih dari setengahnya. Yang lebih parah lagi adalah, setelah 2 kali serangan, para prajuritnya mulai menyadari bahwa menembus pertahanan Hamid dengan tubuh mereka sendiri hampir mustahil. Melihat ribuan rekan mereka tewas dalam serangan itu, mereka semua dipenuhi ketakutan untuk kembali menyerang. Dalam situasi seperti ini, moral pasukan sudah sangat rendah. Kalau dia tetap memaksa mereka melakukan serangan ketiga, hasilnya tidak lain selain pembantaian tanpa arti. Karena itu dia segera melaporkan situasi pertempuran kepada atasan dan meminta izin untuk mundur, guna memulihkan kekuatan. Mendengar laporan ini, atasannya langsung naik pitam.
Serangkaian kemenangan sebelumnya sudah membuatnya sangat optimis tentang pembersihan kelompok pemberontak. Dia yakin kalau tujuan itu akan segera tercapai. Namun siapa sangka tiba-tiba saja kenyataan menghantamnya dengan kejam. Dalam satu pertempuran, bahkan sebelum melihat musuh secara langsung, pasukannya sudah kehilangan lebih dari 3.000 orang. Ini benar-benar sulit untuk diterima. Yang lebih sulit dipercaya adalah Riyadi yang sebelumnya memimpin lebih dari 2.000 prajurit pasukan Galesong dan meraih kemenangan berturut-turut. Dalam pandangan para komandan lokal, dia adalah sosok jenderal yang tak terkalahkan. Namun, siapa sangka, jenderal super ini tewas begitu saja. Di tengah kemarahannya, dia segera mengabarkan berita ini kepada salah satu dari 4 raja perang pasukan Galesong, yaitu Tuan Singgih. Saat itu Tuan Singgih tengah menunggu laporan hasil pertempuran di Damaskus. Ketika mendengar kabar kematian Riyadi, dia sama sekali tidak percaya. Baru setelah menerima video yang direkam oleh pasukan pengintai, dia akhirnya harus menerima kenyataan pahit ini. Dalam satu pertempuran skala kecil, kehilangan lebih dari 1.500 prajurit serta 1 jenderal bintang 5 adalah kejadian yang belum pernah terjadi sejak berdirinya pasukan Galesong. Tuan Singgih sama sekali tidak mengerti bagaimana mungkin kelompok pemberontak yang hanya menduduki gunung bisa memiliki kekuatan tempur sehebat itu. Dia merasa ada sesuatu yang janggal dalam pertempuran ini. Karena itu, dia tidak berani menunda dan segera menghubungi pemimpin pasukan Galesong, Wan Pojun, untuk melaporkan kejadian tersebut. Saat itu Wan Pojun sedang berada di kediaman keluarga Smith di Sulawesi. Dia sedang menikmati jamuan makan bersama Chandra Smith. Jangan lihat Chandra Smith sebagai kepala keluarga Smith yang terhormat. Dalam hal merendahkan diri dan menjilat, kemampuannya sangat tinggi. Awalnya Wan Pojun masih merasa tidak senang dengannya. Bagaimanapun, dulu Chandra Smith memang meremehkan ayahnya. Kalau bukan karena Arya Smith, Wan Pojun bahkan tidak ingin duduk makan bersamanya. Namun, begitu duduk di meja, Chandra Smith mulai memujinya tanpa henti. Awalnya Wan Pojun masih bisa bersikap tenang, tetapi lama-kelamaan dia mulai merasa bangga. Bagi Wan Pojun, bertahun-tahun dia menahan diri dengan penuh rasa frustrasi. Orang seperti ini sangat butuh kesempatan untuk melepaskan beban emosinya, untuk membuktikan kemampuannya, dan mendapatkan validasi pengakuan serta pujian dari orang lain. Jadi, ketika dia melihat kalau Chandra Smith yang dulu membuat ayahnya merasa terintimidasi, kini justru merendahkan diri di hadapannya dengan penuh sanjungan, hatinya yang sudah lama tertekan pun mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Sebaliknya, Chandra Smith merasakan rasa malu yang mendalam. Sejak muda, dia tidak pernah menjilat siapapun. Seiring bertambahnya usianya, dia semakin dihormati banyak orang. Siapa sangka di usia tuanya, dia harus merendahkan diri di hadapan seorang pemuda berusia 20-an tahun. Perasaan ini sangat melukai harga dirinya. Tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia sangat membutuhkan bantuan Wan Pojun untuk menyelesaikan masalahnya saat ini. Jadi, setelah beberapa putaran minum, dia kembali mengangkat gelasnya dan tersenyum sambil berkata, "Ayo, Wan Pojun, aku bersulang untukmu lagi. Aku ingin mendoakan agar nanti kau bisa berjaya merebut pemakaman keluarga Rewa dan sepenuhnya membalaskan dendam ayah ibumu." Wan Pojun memainkan gelas anggurnya dan berkata dengan serius, "Kakek Chandra, bukan pemakaman keluarga Rewa, tetapi pemakaman keluarga Wan. Setelah upacara penghormatan nanti, seluruh tempat itu akan menjadi makam bagi kedua orang tuaku. Aku akan menempatkan 100 prajurit elit pasukan Galesong untuk menjaga tempat itu, agar tidak ada orang luar yang mengganggu ketenangan mereka." Chandra Smith segera berkata, "Benar, benar, pemakaman keluarga Wan. Setelah makam orang tuamu dipindahkan ke sana, aku pasti akan datang berziarah." Wan Pojun mengangguk puas dan berkata, "Kalau kakek Chandra bisa datang,
itu akan sangat baik." Setelah itu dia berkata dengan perasaan mendalam, "Sebenarnya, ayahku dulu sering bercerita kepada ibuku bahwa setiap kali bertemu denganmu, dia merasa sangat tertekan." Chandra Smith terkejut dan bertanya, "Oh iya? Kenapa ayahmu merasa tertekan saat bertemu denganku?" Wan Po Jun menatapnya sekilas dan berkata dengan nada tidak senang, "Karena dia merasa bahwa kau selalu meremehkannya. Di matamu, dia hanyalah teman liar dari Paman Arya, seorang yang tidak pantas bersanding dengan Paman Arya, dan hanya akan menurunkan derajat Paman Arya. Setiap kali bertemu denganmu, dia merasa seperti murid bodoh yang ingin berteman dengan siswa teladan, tetapi justru dibenci dan ditolak oleh orang tua siswa teladan itu." Chandra Smith tersenyum canggung dan buru-buru menjelaskan, Aku rasa ayahmu mungkin salah paham denganku. Aku memang orang yang tidak banyak bicara dan selalu serius. Bahkan kepada Paman Aryamu pun, aku selalu terlihat tegas dan jarang bersikap ramah. Jadi, aku sama sekali tidak bermaksud meremehkan ayahmu." Wan Po Jun menatapnya dengan sedikit terkejut dan berkata dengan serius, "Tapi, setelah aku mengenalmu hari ini, aku tidak merasa kalau kau adalah orang yang pendiam dan serius kepada semua orang. Justru sebaliknya. Mungkinkah karena sekarang aku memiliki kekuatan yang dulu tidak dimiliki ayahku?" Chandra Smith tergagap dan tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Wan Po Jun membuatnya semakin canggung. Dia tahu kalau Wan Po Jun sedang menyindirnya. Bagaimanapun, setelah mengetahui kalau Wan Po Jun adalah pemimpin pasukan Galesong dan memiliki kekuatan besar, dia memang bersikap sangat menjilat. Jujur saja, bahkan dirinya sendiri merasa jijik dengan sikapnya ini. Namun apalagi yang bisa dia lakukan? Dalam situasi ini, satu-satunya jalan bagi Chandra Smith adalah semakin mendekati Wan Po Jun. Karena Wan Po Jun akan segera menyerang keluarga Rewa yang kemungkinan besar akan segera hancur. Setelah keluarga Rewa runtuh, satu-satunya ancaman bagi dirinya adalah pelindung kuat Ziva. Masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh Wan Po Jun. Begitu Wan Po Jun berhasil menyingkirkan orang itu, dia akan memiliki 1000 cara untuk merebut kembali bisnis transportasi laut dari tangan Ziva. Saat itu, keluarga Smith akan mendapat kesempatan untuk bangkit kembali. Pada saat ini, melihat wajah Chandra Smith yang memerah karena malu, Wan Po Jun tersenyum sinis dan berkata, "Lupakan saja, itu semua adalah masa lalu. Yang penting kalau kau mau bersiarah ke makam ayahku, aku yakin dia akan merasa terhibur di alam sana." Mendengar kata-kata Wan Po Jun, Chandra Smith akhirnya menghela nafas lega. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa menjadi seorang penjilat tua ternyata sangat melelahkan. Dia pun segera berjanji, "Wan Po Jun, tenang saja. Aku pasti akan datang secara pribadi untuk bersiarah ke makam orang tuamu." Sambil berkata begitu, dia sengaja menghela nafas panjang dan berkata penuh emosi, "Sekarang, aku hanya menunggu hari itu tiba. Saat dimana kau berhasil menaklukkan pemakaman keluarga Rewa. Tidak, maksudku pemakaman keluarga Wan." Ternyata hanya dengan satu kalimat ini, Chandra Smith berhasil mengalihkan seluruh fokus kebencian di hati Wan Po Jun ke keluarga Rewa. Wan Po Jun tertawa dingin dan menggeram. "Hanya sebuah keluarga Rewa yang tidak berarti. Mau mengandalkan apa untuk menghalangi aku mengambil kompleks pemakaman itu? Saat itu tiba, aku bahkan tidak perlu turun tangan sendiri. Salah satu dari 4 raja perang yang kupimpin bisa dengan mudah melumat mereka." Wajahnya semakin dingin saat dia melanjutkan dengan nada penuh kebencian. "Tapi tidak. Aku ingin keluarga Rewa merasakan apa itu kehancuran total. Saat itu, ke-4 raja perangku akan berkumpul di pemakaman keluarga Wan. Aku sudah menunggu hari ini selama 20 tahun. 20 tahun. Aku menahan rasa sakit dan penghinaan. Semua demi memastikan keluarga Rewa tidak memiliki peluang untuk bangkit kembali." Chandra Smith
kembali memasang wajah penjilatnya dan berkata dengan senyum lebar, "Kalau begitu, aku akan kembali ke Jakarta pada hari itu. Keesokan harinya, saat pemindahan makam orang tuamu, aku pasti akan datang." Wan Po Jun mengangguk dan berkata dengan tegas, "Bagus. Setelah memindahkan peti mati orang tuaku ke pemakaman keluarga Wan, aku akan segera memimpin 4 raja perangku ke Makassar. Bagaimanapun, aku harus menemukan kebenaran tentang hilangnya Paman Arya. Kalau Paman Arya masih hidup, aku pasti akan membawanya kembali dengan selamat." Chandra Smith langsung menunjukkan ekspresi penuh semangat dan berkata, "Wan Po Jun, kalau kau sendiri yang turun tangan, aku yakin Paman Aryamu pasti bisa kembali dengan selamat." Wan Po Jun melanjutkan, "Tenang saja. Saat aku mengetahui siapa dalang di balik hilangnya Paman Arya, aku pasti akan membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Tidak akan kubiarkan satupun ancaman tersisa untuk Paman Arya." Mata Chandra Smith hampir berlinang air mata karena terharu. Sebenarnya dia tidak peduli apakah Arya Smith bisa kembali hidup-hidup atau tidak. Yang benar-benar dia pedulikan adalah sosok misterius yang menjadi pelindung Siva. Selama Wan Po Jun bisa menyingkirkan orang itu, maka dia tidak perlu lagi khawatir akan apapun. Saat itu juga, salah satu bawahan terkuat Wan Po Jun tiba-tiba menerima panggilan telepon satelit dan segera melaporkan, "Tuan pemimpin, ini telepon dari Raja Serigala Bermata Biru." Raja Serigala Bermata Biru adalah nama alias Tuan Singgih, salah satu dari 4 raja perang pasukan Galesong. Dia adalah jenderal yang paling ahli dalam memimpin pasukan dan mengatur strategi pertempuran. Dalam kerjasama dengan Suriah kali ini, Wan Po Jun sudah menyerahkan lebih dari 10.000 pasukan elit serta seluruh kendali komando ke tangan Tuan Singgih. Meskipun pasukan Galesong adalah organisasi tentara bayaran modern, tapi struktur internalnya memiliki gaya yang sangat kental dengan dunia persilatan. Konon, ini karena guru besar Wan Po Jun adalah seorang pendekar yang hidup mengembara di dunia persilatan. Oleh karena itu, Wan Po Jun pun memiliki banyak nilai-nilai kesatria dalam dirinya. Nama pasukan Galesong sendiri berasal dari nama perusahaan ayahnya, Grup Galesong, yang kemudian dia ubah menjadi organisasi tempur dengan nuansa khas dunia persilatan. Selain itu, 4 raja perangnya juga mengadopsi gaya dari novel-novel silat, mirip dengan 4 pelindung besar dalam cerita-cerita klasik. Mereka masing-masing memiliki gelar, yaitu Raja Serigala Bermata Biru, Tuan Singgih yang saat ini berada di Suriah, Raja Harimau Berjubah Putih, seorang pemuda berbakat yang berada di sisi Wan Po Jun, Raja Macan Tutul Berwajah Hitam, seorang prajurit keturunan Afrika yang bertugas di Yaman, dan Raja Singa Berambut Emas, tentara bayaran asal Amerika yang saat ini berada di Palestina. Saat Wan Po Jun menerima telepon dari Tuan Singgih, dia langsung tertawa dan berkata, "Sepertinya Raja Serigala Bermata Biru kita ingin mengabarkan kemenangan lagi. Sejak dia memasuki Suriah, dia sudah meraih kemenangan gemilang tanpa henti. Saat ini, perlawanan di Suriah hampir seluruhnya dihancurkan, dan sisa-sisa kelompok oposisi sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Kurasa dalam beberapa hari ke depan, mereka bisa disapu bersih." Dengan suasana hati yang baik, dia langsung mengambil telepon dari Raja Harimau Berjubah Putih dan menjawabnya dengan penuh percaya diri. "Tuan Singgih, berapa kemenangan yang kita raih hari ini?" Namun suara di ujung telepon justru dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Tuan Singgih berkata dengan penuh rasa bersalah, "Tuan pemimpin, hari ini pasukan Riyadi mengalami perlawanan sengit dalam pertempuran melawan pasukan Hamid. Riyadi gugur dan pasukan Galesong kehilangan total 1.534 pasukan elit. Ini adalah kesalahanku dalam kepemimpinanku. Aku siap menerima hukuman." Ekspresi Wan Po Jun langsung berubah menjadi gelap. Dia bertanya dengan suara dingin, "Apa katamu? Riyadi mati?
dan kita kehilangan lebih dari 1.500 pasukan? Apakah ini adalah lelucon? Tuan Singgih menjawab dengan suara berat. Ini bukan lelucon, Tuan Pemimpin. Menurut informasi yang aku dapatkan, awalnya kami menggunakan strategi standar dengan serangan gabungan infanteri dan artileri untuk menyerang basis lawan. Namun, ternyata mereka sudah membangun pertahanan permanen yang sangat kuat. Serangan artileri kami tidak memberikan dampak signifikan. Dan saat pasukan darat maju, mereka mengalami pembantaian dari dalam benteng musuh. Wan Po-jun bertanya dengan suara menggelegar. Bagaimana mungkin Riyadi bisa mati? Dia adalah seorang jenderal bintang 5. Apakah dia juga tertembak dari balik benteng? Jangan bilang dia ikut maju ke garis depan. Tuan Singgih menghela nafas panjang dan menjelaskan. Tuan Pemimpin, setelah serangan frontal gagal, Riyadi memimpin 1.000 pasukan untuk melakukan serangan dari sisi lawan. Namun mereka tidak menyadari bahwa musuh sudah membangun banyak benteng tersembunyi di sisi itu. Mereka masuk ke dalam perangkap dan akhirnya dibantai tanpa perlawanan. Riyadi pun tidak berhasil melarikan diri. Nada suaranya semakin berat saat dia melanjutkan. Tuan Pemimpin, pasukan pengintai Suriah sudah merekam video medan perang setelah pertempuran. Para prajurit kita mati dengan mengenaskan. Setiap mayat penuh dengan belasan luka tembak. Lebih buruk lagi, musuh tidak hanya merampas senjata dan amunisi mereka, tetapi juga mencopot celana dan sepatu mereka. Ini benar-benar biadab. Mendengar ini, Wan Po-jun langsung membanting gelas anggurnya ke lantai, lalu berdiri dengan kemarahan meluap dan berteriak. Penghinaan yang tak tertahankan. Ini benar-benar penghinaan terbesar bagi pasukan Galesong. Pasukan kita adalah elit dari yang paling elit. Riyadi bahkan seorang jenderal bintang 5. Tapi kini mereka dibantai di Suriah oleh kelompok pemberontak kecil. 1.500 pasukan gugur. Seorang jenderal bintang 5 tewas. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah pasukan Galesong. Bahkan di medan perang paling brutal sekalipun, kita tidak pernah kehilangan seorang jenderal bintang 5. Dengan urat nadi di pelipisnya yang berdenyut karena amarah, dia berteriak. Apa kalian tidak merasa malu sudah mencoreng nama besar pasukan Galesong? Tuan Singgih berkata dengan suara penuh penyesalan. Tuan Pemimpin, ini semua kesalahanku. Aku siap menerima hukuman. Bahkan kalau Tuan ingin mencopot jabatanku. Namun dia kemudian memohon, Tuan Pemimpin, beri aku satu kesempatan lagi. Beri aku waktu 3 hari. Dalam 3 hari, aku pasti akan merebut basis Hamid dan mempersembahkan kepalanya untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita. Wan Po-jun tidak melebih-lebihkan. Sejak berdirinya pasukan Galesong, mereka memang belum pernah mengalami kekalahan dan pukulan seberat ini. Kehilangan 1.500 orang dalam satu pertempuran. Apa artinya itu? Banyak organisasi tentara bayaran, termasuk staf pendukungnya, bahkan tidak memiliki jumlah personel sebanyak itu. Blackwater yang membawa pasukan campuran yang kurang terlatih sudah bertempur di Timur Tengah selama bertahun-tahun. Tetapi bahkan dalam pertempuran paling sengit sekalipun, mereka jarang mengalami lebih dari 100 korban dalam satu pertempuran. Kali ini pasukan Galesong kehilangan begitu banyak orang dalam sekejap. Sebuah kejadian yang benar-benar menggemparkan dunia tentara bayaran. Baru saja dengan penuh percaya diri dia menyombongkan diri di depan Chandra Smith, sekarang tiba-tiba dia dihantam oleh kegagalan yang begitu tragis. Di dalam hatinya, amarahnya benar-benar mencapai puncaknya. Dia sangat ingin menarik Tuan Singgih ke hadapannya dan memukulnya hingga setengah mati. Namun saat ini Tuan Singgih berada di Suriah dan dia tidak bisa berbuat banyak dari jauh. Dia sudah bisa membayangkan bahwa setelah hari ini, pasukan Galesong pasti akan segera menjadi bahan ejekan terbesar di dunia tentara bayaran. Tidak terhitung orang yang akan mengolok-oloknya di belakangnya. Selain itu, kehilangan 1.500 orang ini tidak hanya merugikan dalam jumlah personel dan reputasi, tetapi juga memerlukan pembayaran santunan dalam jumlah besar. Blackwater merekrut banyak orang,
termasuk mantan tentara dan preman jalanan dari Amerika Serikat, yang kalau di dalam negeri hanya bisa bekerja sebagai petugas keamanan. Orang-orang ini hanya mendapat pelatihan singkat sebelum dikirim ke medan perang, sehingga biaya pelatihan dan gaji mereka relatif rendah. Begitu pula santunan kematian mereka. Namun, pasukan Galesong berbeda. Mereka memiliki standar perekrutan yang ketat, dengan ambang batas tinggi. Setiap tentara pasukan Galesong memiliki kemampuan bertempur yang tidak kalah dengan tentara aktif Amerika. Bahkan banyak yang lebih unggul dari marinir Amerika Serikat. Oleh karena itu, gaji mereka tinggi dan santunan kematian mereka lebih tinggi lagi. Setiap prajurit pasukan Galesong tahu bahwa mereka menjalani hidup di ujung tanduk, sehingga mereka sangat peduli dengan kompensasi ini. Kalau mereka mati dalam pertempuran, setidaknya keluarga mereka bisa mendapatkan kompensasi yang cukup besar untuk hidup dengan baik. Untuk memperkuat solidaritas dan loyalitas internal, pasukan Galesong menetapkan standar santunan sebesar 60 kali gaji bulanan prajurit yang gugur, setara dengan 5 tahun gaji penuh. Kalau seseorang memiliki gaji bulanan $30.000, maka santunannya akan menjadi $1,8 juta. Sedangkan untuk Riyadi yang memiliki gaji bulanan lebih dari $150.000, santunannya saja sudah mencapai $10 juta. Dengan 1.500 tentara yang gugur, jumlah total santunan yang harus dibayarkan melebihi $2 miliar. Selain itu, kebijakan kompensasi pasukan Galesong memiliki ketentuan khusus. Standar 60 kali gaji bulanan ini berlaku kalau jenazah bisa dipulangkan secara utuh kepada keluarga. Kalau tidak ada jenazah yang tersisa, maka mereka harus membayar kompensasi tambahan untuk kerugian emosional, setara dengan 20 bulan gaji tambahan. Kalau jenazah tidak bisa dikembalikan sama sekali, termasuk tidak ada bagian tubuh yang bisa ditemukan, maka kompensasi harus ditingkatkan lagi dengan tambahan 20 bulan gaji di atas standar sebelumnya. Dalam pertempuran ini, 1.500 tentara pasukan Galesong tewas tanpa ada yang selamat. Kalau mereka berhasil merebut markas Hamid dan membawa pulang jenazah untuk dimakamkan dengan layak, maka biayanya lebih rendah. Namun, kalau mereka gagal merebut markas dan tidak bisa merebut kembali jenazah, sehingga para korban tidak bisa dimakamkan dengan layak, maka standar kompensasi naik menjadi 100 bulan gaji per orang. Dengan demikian, total kompensasi yang harus dibayarkan bisa melebihi $3 miliar. Pendapatan tahunan pasukan Galesong hanya sekitar $10 miliar. Dengan satu pertempuran ini, mereka kehilangan hampir sepertiga dari total keuntungan mereka. Selain itu, reputasi pasukan Galesong sebagai organisasi tentara bayaran kemungkinan besar akan menurun drastis. Seperti halnya perusahaan, organisasi tentara bayaran juga sangat bergantung pada reputasi dan rekam jejak mereka. Kalau organisasi pernah mengalami kegagalan besar atau skandal, hal itu pasti akan mempengaruhi kepercayaan pelanggan dan berakibat pada penurunan pendapatan. Dalam kemarahannya, Wan Pojun segera menginstruksikan melalui telepon sambil menggertakkan giginya. "Segera kumpulkan semua pasukan Galesong di Suriah. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Dalam 3 hari ke depan, rebut dan hancurkan markas Hamid untukku." Singgih di ujung telepon menjawab tanpa ragu, "Baik, Tuan Pemimpin, tenang saja. Kalau aku gagal menyelesaikan misi ini, aku akan menyerahkan kepalaku sebagai gantinya."